close till I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Muhammad Ridwan. Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal P3K dan kunci jawaban terbaru 2021. Maka dari itu tonton videonya. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Maka jawaban yang benar adalah A. Kompetensi dasar. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian sebagai indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Maka jawabannya yaitu E. Selanjutnya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengajaran soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Maka jawabannya yaitu D. Selanjutnya, upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedial. E. Mengadakan tes remedial. Maka jawabannya yaitu C. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Maka jawabannya yaitu B. Selanjutnya, standar ketuntasan minimal belajar (SKMB) ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa. E. Intake siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Maka jawabannya yaitu E. Selanjutnya, dalam
kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Maka jawabannya yaitu C. Selanjutnya, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Maka jawaban yang benar yaitu B. Selanjutnya, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Kontekstual teaching learning. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, berdasarkan rencana strategis dalam kurung Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Maka jawaban yang benar yaitu E. Selanjutnya, seorang guru mampu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi spiritual. Maka jawaban yang benar adalah C.
Selanjutnya, memahami peserta didik secara mendalam. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. B. Fungsi pendidikan nasional. C. Tujuan pendidikan nasional. D. Sasaran pendidikan nasional. E. Arah kebijakan pembangunan nasional. Maka jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk peserta didik sebagai peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar peserta didik. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merencanakan tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Menggunakan rancangan pembelajaran berdasarkan bahan ajar belajar peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Maka jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensekoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensekoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian, kognitif, afektif. B. Kognitif, kepribadian, psikomotor. C. Efektif, kognitif, material. D. Kognitif, psikomotor, efektif. E. Psikomotor, kognitif,
minat. Jawaban yang benar adalah D.